Jadi apa yang ingin saya sampaikan siang ini sebenarnya sudah saya sampaikan pagi tadi gitu. Tadi saya cerita tentang bagaimana kita sampai ke blended learning tahun lalu. Jadi blended learning itu sebetulnya penggabungan antara proses pembelajaran tatap muka dengan proses yang dilakukan melalui dunia maya, melalui internet. Nah, kita mulai sebetulnya dari tujuan pendidikan gitu ya, outcomes-nya apa, baru kita desain the learning experience dari mahasiswa. Nah, pada waktu kita mendesain learning experience, kita perlu ya mengenal sedikit lah pedagogi. Pedagogi itu mengatakan bahwa learning itu is a construction of meaning. Jadi bagaimana mahasiswa itu mengkonstruksi pengetahuan di kepalanya gitu ya. Nah, proses ini kalau menurut orang cognitive psychology bukan hanya proses individual, itu dia dapat dibantu dengan berdiskusi bersama dengan orang lain. Jadi ada yang namanya collaborative construction. Nah, bahkan sekarang udah diperluas lagi. Tadinya hanya construction of meaning individually, kemudian collaborative construction itu dalam kelompok. Kalau sekarang sudah diperluas menjadi community construction, itu seperti Wikipedia, itu kan sebenarnya construction of knowledge itu oleh komunitas gitu ya. Nah, berdasarkan dua hal ini bahwa learning is the construction of meaning, bisa individually, bisa juga berkelompok, maka kita dapat mendesain proses pembelajaran kita itu belajar kelompok gitu ya, jadi belajar kelompok. Nah, seperti saya sampaikan tadi pagi, belajar kelompok ini pengalaman menunjukkan, tadi juga teman ada yang mengatakan bahwa Pak Mukhlis tadi mengatakan bahwa kalau kita bikin belajar kelompok, mahasiswa harus bersama-sama mengerjakan tugas, itu nyari waktunya juga susah. Apalagi saya pakai sistem di mana satu kelas tuh belajar kelompok bersama-sama di suatu tempat, cari ruang, cari waktu susah gitu ya. Nah, salah satu solusi yang ditawarkan adalah lewat blended learning ini. Jadi yang pada waktu itu kita jadikan acuan, itu kita pakai inquiry. Jadi bagaimana mereka engage dengan materi kita lewat inquiry proses. Jadi kita berikan soal-soal yang makin lama makin sulit, di mana mereka harus mendiskusikan soal-soal tersebut. Dan ada baiknya soal-soal tersebut adalah soal-soal yang open-ended. Jadi jawabannya bisa macam-macam. Jadi mereka tidak langsung bisa ketemu jawaban gitu. Mereka harus perlu diskusi dulu gitu. Nah, jadi blended learning itu tujuannya adalah untuk menggabungkan belajar individu, kemudian belajar kelompok, tatap muka, kemudian komunikasi lewat email. Nah, saya lihat memang banyak teknologi baru yang bisa kita pakai juga. Saya selalu dapat pemberitahuan buku-buku baru dari NAP, National Academy Publisher di Amerika, karena saya langganan pemberitahuan mereka. Pemberitahuan itu tidak lagi hanya lewat email yang mereka kirim, tapi pemberitahuannya juga lewat podcast. Jadi kita bisa akses gitu ya. Mereka ceritakan tentang buku yang barunya gitu. Nah, kalau menurut saya juga kelihatannya bikin podcast itu juga kelihatannya nggak susah ya teman-teman dari Elektro, mestinya ini ya lebih familiar. Ada satu website yang saya buka beberapa waktu yang lalu, saya lupa namanya, tapi dia itu adalah website di mana kita bisa mengedit segala macam suara kita, kemudian kita broadcast di sana. Jadi mahasiswa kemudian mengakses bahan kita lewat podcast tersebut, dan aksesnya itu ya nggak harus pakai iPod kelihatannya, mereka bisa lewat ini biasa komputer biasa gitu, lewat podcast. Nah, ini kalau menurut saya akan membantu mahasiswa-mahasiswa yang learning style-nya tuh ini auditory. Ada kan mahasiswa yang inginnya mendengar orang berbicara. Nah, dengan podcast itu kita bisa meng-cater mahasiswa-mahasiswa yang learning style-nya itu auditory gitu kalau menurut saya. Dan tentunya tetap bisa mereka mendownload bahannya, katakan PowerPoint dan lain-lain. Tapi kita tambahkan suara juga. Nah, pengalaman Direktorat Pendidikan di masa yang lalu, kita mencoba membuat bahan kuliah. Itu tadi saya kira Pak Arif mungkin sudah cerita.
bahan kuliah yang PowerPoint plus suara. Nah itu juga butuh effort yang cukup besar. Kita kerjasama dengan USDI pada waktu itu, dengan Komlabs. Pak Arif masih ingat nggak, 2 tahun yang lalu kita kan bikin itu PowerPoint pakai suara. Nah kalau kita mau yang lebih sederhana, suaranya podcast terpisah aja gitu ya. Menurut saya itu dosen sendiri bisa bikin podcast itu lebih sederhana daripada yang dilakukan pada waktu itu. Nah kemudian tadi juga ada disinggung tentang pemakaian Facebook gitu ya. Tapi at the end yang sangat penting adalah dosen sebagai fasilitator itu tidak berkurang bebannya. Mungkin lebih berat tugas saya gitu ya, kalau dengar cerita teman-teman pagi tadi, dengan memanfaatkan teknologi ini memfasilitasi diskusi mereka, itu kelihatannya tidak lebih ringan pekerjaan kita, mungkin juga lebih banyak waktu yang harus kita berikan gitu. Dan challenge-nya juga berbeda. Kalau memfasilitasi diskusi mereka tatap muka, kita lebih mudah, tapi begitu memfasilitasi diskusi yang melalui dunia maya, apalagi yang tidak online, yang tidak sinkronis gitu ya, itu ada yang ngomong sana ngomong sini, bagaimana memfasilitasinya juga agak repot. Nah, jadi kelihatannya memang kita juga dituntut untuk lebih banyak. Dan satu lagi hal yang sangat penting kalau menurut saya adalah bahwa harus ada policy dari ITB, dan ini tidak bisa inisiatif dosen bikin inovasi itu kelihatannya mungkin udah cukup saat ini. Harus ada policy, mungkin dari Pak Mulis akan menyampaikan ke pimpinan WRAM, ini hasilnya, bikin ini jadi policy. Memang tidak harus mau mata kuliah gitu ya, tapi ada mata kuliah yang fakultas menentukan harus pakai modus-modus ini. Karena kalau tidak, ini jadi inisiatif kemudian ya tidak sustain gitu kelihatannya. Sama dengan blended learning, kemudian tahun lalu itu kita coba dengan portofolio gitu ya, tidak sustain, nggak, hilang aja gitu. Padahal kita udah merasakan manfaatnya. Saya kira itu aja Pak Mulis.